Selamat pagi semua Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Orang mau meleh harus keras tuh. Kalau tidak keras kita tidak dapat itu barang-barang semua. Ya, saya hormati Pak Us Bapak. Dia ini punya 2 jabatan. Satu Ketua Golkar Kabupaten Sika dan satu lagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sika. Wah, mudah-mudahan. Saya hormati Ibu Metati, Pak Hengki, ini anggota fraksi Partai Golkar, sudah 2 periode dua-duanya ya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu, kelompok tani dan anggota yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para pengurus Partai Golkar, kecamatan, desa yang hadir pada pagi hari ini serta seluruh hadirnya berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian mau datang ke sini menghadiri acara serah terima bantuan dari pemerintah yang saya perjuangkan. Ini semua ada mulanya, ada asal-usulnya. Asal-usulnya pertama ini Pak Barto. Saya datang ke Tua Bau, kebetulan saya punya tanah di sana. Pak Barto tanya, Pak Melki, saya bisa dapat, kelompok tani saya bisa dapat bantuan atau tidak? Saya tanya apa? Pak Barto minta traktor sama pemipil jagung ya. Saya bilang ya sudah, buat saja proposalnya. Setelah itu saya minta Pak Us Bapak untuk cari kelompok tani yang lain. Dan Pak Us Bapak menyerahkan ada 12 kelompok tani. Padahal masih banyak kelompok tani di Kabupaten Sika ini. Mungkin ada puluhan ya. Ratusan ya. Yang terdaftar ya di pertanian. Ya kita bisa urus satu persatu. Sekarang tahun ini saya sedang memperjuangkan Flores Timur. Mereka ada 40 kelompok mengajukan proposal dan sedang saya urus. Saya minta US untuk masukkan lagi proposal supaya saya urus di Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah itu punya banyak program, khususnya di pertanian. Dan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa kita minta. Nah, cuma masalahnya kita tahu tidak apa saja yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur, ini prosesnya juga tidak cepat. Waktu itu bulan apa ya Pak Bartol tahun lalu? Oktober ya, tahun 2021. Ya, Oktober 2021. Sebelum itu Doi masih hidup kok. Doi meninggal bulan Agustus, sebelum Agustus. Juni atau Juli. Baru realisir akhir Desember ya udah. Akhir Desember baru barang-barang ini ada di Maumere. Jadi proses daripada mendapatkan barang-barang ini itu juga makan berbulan-bulan. Karena saya harus ajukan melalui komisi di DPR RI, itu ada komisi 4. Kebetulan saya ini pernah menjadi ketua fraksi Partai Golkar di DPR RI, jadi banyak anggota fraksi yang saya punya anggota. Jadi saya hanya minta tolong mereka bahwa saya punya daerah pemilihan butuh ini. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok Anda dapat traktor? Ya, karena yang minta itu hanya 2 ini kan. Hanya 2 kelompok yang minta traktor dan mesin pemimpil. Kalau yang lain minta juga pasti saya akan usahakan untuk di sana. Pemerintah itu banyak sekali program-program yang untuk masyarakat. Nah, ini kenapa saya harus sampaikan Bapak sekalian. Kita boleh banyak program pemerintah, tapi kalau tidak ada orang di pusat yang mau urus, yang tahu caranya, ya kita tidak pernah dapat. Hanya orang-orang yang tahu yang bisa dapat. Nah, karena saya sudah 5 periode, 1 MPR, 4 DPR, saya tahu caranya. Saya tahu mekanismenya. Jadi kalau saya minta, tidak terlalu susah. Tapi buat anggota DPR yang baru,
Ya mereka belum tahu ini di mana nih barang-barangnya ada. Bagaimana mereka harus memproses? Dengan siapa mereka harus meminta ini? Itu semua harus kita ketahui Bapak sekalian. Nah oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita penting punya anggota DPR yang ada di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Penting Bapak sekalian. Karena mereka itu yang nanti akan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang Bapak-bapak dan Ibu sekalian inginkan. Bahwa Bapak dan Ibu sekalian lihat di depan, itu jalan dari mulai pertigaan Higitegera sampai nanti ke atas ada berapa kilo? Itu ada anggaran hampir 9 miliar. Itu tidak datang dari langit Bapak sekalian. Itu ada orang DPR yang berteriak, yang memperjuangkan di provinsi, karena ini jalan provinsi. Itu siapa yang teriak Bapak sekalian? Itu kita punya orang dari Golkar yang teriak, baru dapat. Siapa itu? Dia itu adalah Robi Tulus Bapak, yang bawa Bapak dan Ibu sekalian pilih waktu pemilu kali lalu. Ini jalan ini sudah rusak, sudah lama sekali. Tapi karena tidak pernah ada yang teriak, ya tidak terjadi. Terus jalan pertigaan, itu Higitegera Oring Mude sana, ada Gahar. Itu jalan rusak dari zaman mungkin dari tahun 2004 sudah rusak. Nah saya membantu Bupati Kabupaten Sika ini mendapatkan pinjaman dari pemerintah 214 miliar kalau tidak salah. Itu saya yang bantu 216 miliar. Kalau tidak saya bantu tidak dapat Bapak sekalian. Saya bantu, akhirnya dapat 216 miliar, tapi saya bilang, saya minta jalan di Tanda Gahar sampai ke atas ke Kangaya itu harus mulus. Dan Bupati setuju dan sekarang dilaksanakan. Saya cuma minta itu. Itu pentingnya kita perlu punya anggota DPR di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Bukan anggota DPR yang hanya duduk diam, tenang-tenang saja, tidak berjuang. Nanti pada saat nanti mau pemilu datang lagi, minta suara lagi. Jangan pilih orang model begitu Bapak sekalian. Betul tidak? Pilih orang yang bisa teriak. Dia sudah berjuang, si Robi itu jalan di depan. Jalan di sana itu di Muda Jebak sana, Lato menuju Larantuka itu dia perjuangan dan dapat. Padahal jalan itu rusak sama sekali. Saya bilang sama Robi waktu dia dilantik menjadi anggota DPR provinsi, kau harus teriak, harus berani lawan di DPR itu siapa saja, dan akhirnya dapat. Nah ini pun demikian Bapak sekalian, tidak mudah mendapatkan bantuan-bantuan ini kalau mereka tidak anggap saya. Karena kalau saya tidak dikasih, saya akan teriak. Saya akan teriak di forum manapun, saya akan teriak. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya berharap dengan adanya bantuan-bantuan ini bisa mempermudah kegiatan Bapak-bapak dan Ibu sekalian di kelompoknya. Sebetulnya ya, kita ini punya potensi besar, tapi ini semua tergantung pemimpinnya. Kalau misalnya Indonesia ini, Bapak sekalian, Indonesia ya, kita itu masih impor, beli jagung dari luar negeri. Kita itu masih impor garam, kita itu masih impor beras, gula dan segala macam. Kalau misalnya pemerintah di sini pintar, sarana-sarana ini disiapkan, para masyarakat menanam jagung, pemerintah di sini dengan buat satu lembaga, beli itu hasil jagungnya. Setelah itu mereka satu lembaga jual ke Surabaya, jual ke Sulawesi. Itu harus dilakukan. Baru ini semua akan ada manfaatnya, dan Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat yang bertani ini akan mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan. Ini sebetulnya konsep Bapak sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya ceritakan, Cina itu baru bebas dari sebuah negara komunis itu sejak tahun 80. Jadi udah 40 tahun.
Kita merdeka sudah 76 tahun. Tapi Cina sekarang ekonominya jauh berpuluh lipat dari kita. Karena apa? Karena mereka punya konsep pembangunan yang jelas. Misalnya di desa mana? Tobao. Di situ masyarakatnya pandai menanam coklat atau mente. Mereka akan datang, oke masyarakat sini kalian semua tanam itu mente, kualitasnya harus ini. Kalau kualitasnya ini, saya akan beli. Kalau kualitas ini di bawah ini, tidak saya beli. Jadi masyarakatnya pun berlomba-lomba untuk mendapatkan kualitas yang diminta oleh pemerintah. Pemerintah ambil itu semua, dijadikan satu, habis itu pemerintah jual ke seluruh dunia. Makanya ekonominya Cina itu bertumbuh sangat besar. Nah sebetulnya konsep ini bukan konsep yang terlalu muluk-muluk. Ini bisa dilakukan. Tapi kalau pemimpin yang pada saat dia terpilih menjadi pemimpin daerah, penunjukan kepala dinasnya itu berdasarkan bekas tim sukses atau berdasarkan temannya, bukan berdasarkan kemampuan, ya tidak akan maju ini daerah. Betul tidak, saudara? Tim sukses itu sudah selesai fungsinya kalau sudah menang. Dan jangan minta segala macam jabatan, segala macam, jangan. Biarkan mekanisme penentuan daripada pejabat-pejabat itu, kepala dinas itu, berdasarkan kemampuannya. Orang yang ngerti pertanian, cari sarjana pertanian. Yang dia mengerti dan kasih konsep, kasih target. Saya mau swasembada misalnya, itu baru pemimpin yang jelas. Yang ini sekarang ini sibuk dengan segala macam yang gak jelas. Sudah mau 5 tahun ini tidak ada perubahan di Kabupaten Sika ini. Betul tidak, saudara? Saya lihat jalan di mana-mana rusak, genangan air di mana-mana. Tidak susah kalau sekalian menjadi pemimpin di sini, tidak susah. Karena mereka anggarannya sudah disiapkan oleh masyarakat, oleh pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat. Beda dengan pengusaha. Pengusaha itu harus cari modal sendiri. Tapi kalau pemerintah, mereka tinggal jalankan, ada APBD-nya kok. Tinggal mana-mana anggaran yang tidak penting itu diefisiensikan, dihemat, taruh di tempat yang harus berguna. Nah kita ini ke depan ini harus pilih pemimpin yang model demikian. Kalau pemimpinnya nanti yang mimpin ini Golkar, saya akan dampingi ini baru sekalian ini pemimpin kita. Kalau saya masih jadi anggota DPR lagi dan ketua bupatinya Golkar, kita bangun ini Kabupaten Sika ini. Konsepnya harus jelas. Waktu zaman almarhum Sosimus Mitang jadi bupati, saya itu ketua Banggar. Ratusan miliar saya masukin di sini. Jalan lingkar luar itu kalau saya tidak turun tangan, tidak ada jalan lingkar luar di sini. Itu dulu cuma dibebasin, ya udah. Anggaran saya masukin 200 miliar, makanya jadi itu jalan yang bagus dan sekarang harganya mahal. Karena bupatinya tahu berkomunikasi, tahu berterima kasih. Jangan kalau sudah dapat bantuan hilang. Pada saat belum dapat bantuan, saya mau kemana pun diikutin terus. Ini model-model pemimpin yang nggak jelas. Lembata itu saya bantu, baru dapat pinjaman 250 miliar, lebih besar dari kita. Kalau tidak saya bantu tidak dapat. Setelah dapat bantuannya, dia datang bupatinya ke kantor saya di Jakarta, serahkan surat. Terima kasih. Saya tidak butuh apa-apa bos kalian. Saya datang ke Lembata, dia langsung jemput saya di pelabuhan, keliling sama saya. Yang di sini bos kalian, potat bos kalian. Potat. Nanti kalau udah butuh baru cari-cari saya. Udah, kalau lagi butuh itu kakak tolong begitu aja terus. Saya hanya karena pikir rakyat dari Kabupaten Sika itu maka saya bantu. Saya hanya pikir itu. Kalau dia hanya mah saya nggak pikirin, dia juga partai lain kok. Betul tidak? Tapi karena rakyat di belakangnya itu saya pikir ini saya punya tanggung jawab. Makanya saya ini. Kalau tidak dapat kalau sekali tidak ada pembangunan di Kabupaten Sika ini. Makanya saya selalu puji
pemimpin bupati itu ya Pak Sosi Musmita, almarhum. Dia punya kerendahan hati, dia mau mendengarkan orang. Kalau pemimpin tidak punya kerendahan hati, Pak Jokowi ini disenang oleh masyarakat karena dia punya kerendahan hati. Betul tidak? Tidak sombong. Jangan didatengin nanti di tiap malam di rumahnya itu penuh dengan segala macam itu tim sukses lah, dengan segala macam pengusaha cari kiriman. Nggak boleh itu pemimpin model begitu. Semua harus dikembalikan kepada mekanisme. Pemimpin tidak boleh campur cawe-cawe di dalam proyek-proyek itu, tidak boleh. Semua kembalikan pada mekanismenya. Makanya pilih kepala-kepala divisi itu yang berkompetensi. Selamat pagi Pak. Oh Pak Camat. Oh Bapak dan sekalian, di Jawa itu daerahnya maju-maju. Kalau yang maju itu biasanya apa? Itu biasanya kepala daerahnya yang punya kepemimpinan, tidak cawe-cawe di dalam proyek-proyek, punya konsep, biasanya daerahnya maju. Nah kalau biasanya pemimpinnya suka cawe-cawe, lelang jabatan juga minta duit, nggak lama lagi KPK, terus kalian. Udah banyak. Masa orang mau jadi camat, orang mau jadi lurah, mau jadi kepala desa harus nyetor? Akhirnya kena semua tuh bupati. Bupati banyak sekali. Dan sekarang modusnya hanya itu, lelang jabatan. Masa orang punya kemampuan kok kita minta-minta uang dengan cara-cara model begitu? Saya punya adik satu yang namanya Femi Bapak. Saya sudah bilang sama dia, jangan jadi kepala dinas PU. Karena kalau bupatinya kena tangkap, biasanya kepala dinas PU juga kena. Saya bilang jangan. Makanya dia di Balitbank, penelitian segala macam lebih bagus. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya titipkan pesan, jaga ini semua yang ada ya diberikan. Nanti kita bantu lagi kelompok yang lain. Saya sedang mencari tahu kalau bisa masuk, nanti saya bilang Pak Us untuk kelompok tani yang lain untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya rasa ini saja Bapak sekalian. Saya harus kembali ke Jakarta, jadi setelah ini saya harus permisi dulu. Nanti ada secara simbolis saya serahkan ini alat-alat, dan secara simbolis saya serahkan sedikit bantuan saya sembako. Sembako itu biasanya ada minyak, tapi minyaknya udah nggak ada sekarang nih, kosong. Biasanya saya kasih sembako itu dalamnya ada minyak goreng. Sekarang minyaknya tidak ada Bapak sekalian. Jadi saya harap terima apa aja yang saya bisa saya bantu. Semoga itu bisa meringankan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih.